Oke, selamat pagi, siang, sore, Bapak dan teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membahas empat buku yang kami baca sebelumnya untuk dipresentasikan hari ini. Nah, buku yang pertama ada A Handbook for Habit yang aku baca, aku sendiri yang baca. Nah, rangkumannya itu ada. Buku pertama ini berjudul A Handbook for Habit. Nah, ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk dengan kebiasaan, di mana sekitar 45% dari aktivitas manusia itu sendiri dilakukan secara otomatis untuk menghemat energi otak dalam pengambilan keputusan. Nah, terbentuknya kebiasaan ini mengikuti dari pola habit loop yang terdiri dari pemicu, perilaku rutin, dan hadiah atau dalam tahap yang lebih lebih lengkapnya itu meliputi petunjuk, terus gairah, tanggapan, dan imbalan. Nah, untuk mengubah hidup, strategi yang efektif bukanlah menghapus kebiasaan buruk, melainkan menggantinya dengan kebiasaan mikro atau langkah-langkah kecil yang konsisten, serta menciptakan lingkungan yang mendukung dan membangun identitas yang baru dengan positif. Dengan memanfaatkan bantuan teknologi untuk pemantauan dan memiliki kesabaran dalam berproses, kebiasaan-kebiasaan kecil ini pada akhirnya akan membawa dampak positif yang signifikan bagi kesehatan fisik maupun mental. Nah, sekian dari buku yang pertama. Boleh silakan lanjut buku kedua. Oke, selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat tentang buku ini. Buku ini tuh membahas bahwa kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh sikap dan atau attitude. Menurut penulis, bukan cuma bakat atau kepintaran yang menentukan keberhasilan, tapi juga cara kita berpikir dan menghadapi masalah. Terus dalam buku ini juga dijelaskan kalau misalkan pola pikir positif bisa membuat seseorang lebih percaya diri, lebih berani mencoba, dan tidak mudah menyerah saat gagal. Dan sebaliknya, pikiran negatif itu bisa membuat kita takut berkembang. Penulis juga menekankan pentingnya berkata positif terhadap diri sendiri karena apa yang kita pikirkan dan ucapkan bisa mempengaruhi tindakan kita. Selain itu, di sini juga ditekankan attitude yang bagus yang bagus dan baik harus dibarengi dengan usaha nyata. Jadi kita tidak hanya berpikir positif, tapi juga harus konsisten mengambil tindakan untuk mencapai tujuan. Jadi kesimpulan dari buku ini bahwa perubahan hidup itu dimulai dari perubahan cara berpikir. Jika kita memiliki sikap positif dan terus berusaha, peluang untuk berhasil juga akan lebih besar. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Sosianisa. Sebelumnya mohon maaf juga karena kamera saya tidak bisa aktif dikarenakan kondisi saya yang tidak kondusif. Oke, judul buku yang ketiga itu The Talent Code, The Greatness Isn't Born, It's Grown. Buku The Talent Code karya Daniel Coyle ini menyajikan sebuah perspektif revolusioner yang membedah anatomi kehebatan manusia melalui kacamata sains dan neurologi. Narasi utama dalam buku ini berupaya mematahkan mitos konvensional yang menyatakan bahwa bakat adalah anugerah genetik yang bersifat bawaan lahir. Sebaliknya, Coyle menegaskan bahwa keahlian tingkat dunia baik dalam bidang musik, olahraga maupun sains merupakan hasil dari proses biologis yang terjadi di dalam otak melalui pertumbuhan sebuah zat bernama myelin. Myelin berfungsi sebagai isolator saraf yang membungkus sirkuit otak kita. Semakin tebal lapisan myelin pada sirkuit tertentu, semakin cepat dan akurat sinyal listrik berpindah yang pada akhirnya memunculkan kemahiran yang luar biasa dalam diri seseorang. Jadi proses penebalan myelin ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sebuah metode yang disebut Coyle sebagai latihan mendalam atau deep practice. Dalam bukunya, Coyle menjelaskan bahwa latihan mendalam bukanlah sekadar pengulangan rutin yang membosankan selama berjam-jam. Latihan ini menuntut seseorang untuk berada di zona yang tidak nyaman, yakni di ambang batas antara apa yang mereka bisa dan apa yang belum mereka kuasai. Dalam metode ini atau dalam kondisi ini, seseorang dipaksa untuk melakukan kesalahan, menyadari letak kegagalan, dan segera melakukan koreksi. Melalui perjuangan yang lambat dan fokus pada detail terkecil, inilah otak secara fisik membangun jaringan saraf yang lebih kuat.
Kesalahan dalam konteks ini tidak dipandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai informasi berharga yang memicu pertumbuhan mielin untuk menyempurnakan sirkuit keahlian. Namun, kemampuan untuk bertahan dalam latihan yang menuntut konsentrasi tinggi dan energi mental yang besar memerlukan mesin penggerak, yang dalam buku ini disebut sebagai pemicu atau ignition. Ignition adalah percikan motivasi yang memberikan energi emosional jangka panjang agar seseorang tetap konsisten melakukan latihan mendalam. Kalau menceritakan bagaimana lingkungan sosial, visi tentang masa depan, dan keberadaan idola sering kali menjadi kontrol atau menjadi tombol on yang mengubah pola pikir seseorang dari saya ingin menjadi seperti mereka, jadi saya bisa menjadi mereka. Tanpa adanya pemicu emosional, latihan mendalam akan terasa seperti beban yang mustahil untuk dipikul secara konsisten selama bertahun-tahun. Elemen terakhir yang melengkapi kode talenta ini adalah kehadiran pelatih ahli atau master coaching. Coyle mengabarkan bahwa pelatih hebat bukanlah mereka yang sekadar memberikan pidato inspiratif yang menggebu-gebu, melainkan mereka yang memiliki kemampuan pengamatan tajam untuk mendiagnosis kelemahan spesifik pada sirkuit saraf muridnya. Pelatih ini bertindak sebagai pemandu yang memberikan instruksi kecil, teknis, dan tepat sasaran pada saat yang mereka paling butuhkan. Secara keseluruhan, pesan mendalam dari buku ini adalah sebuah ajakan untuk melihat bakat sebagai sesuatu yang demokratis dan dapat diupayakan. Kehebatan tidak lagi dianggap sebagai hak istimewa bagi segelintir orang yang beruntung secara biologis, melainkan sebuah hasil dari proses fisik yang sistematis. Dengan memahami kode ini, setiap individu memiliki peta jalan untuk mengubah potensi mentah menjadi kemahiran yang nyata. Buku ini mengingatkan kita bahwa proses menuju kehebatan adalah perjalanan tentang membangun otak, langkah demi langkah, kesalahan demi kesalahan, hingga sirkuit saraf kita menjadi cukup kuat untuk melahirkan performa yang tampak ajaib di mata dunia. Lanjut ke buku yang keempat, yaitu adalah Filosofi Teras. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring merupakan panduan praktis mengenai stoicisme atau filsafat teras, yaitu ajaran filsafat Yunani Romawi kuno yang diadaptasi agar tetap relevan dengan kehidupan modern, khususnya bagi generasi milenial dan Gen Z dalam menghadapi kecemasan, stres, serta berbagai emosi negatif dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada dikotomi kendali atau dichotomy of control. Ini adalah prinsip paling besar dalam stoicisme atau stoik yang kita kenal. Henry menjelaskan bahwa dalam hidup ini terdapat hal-hal yang berada di bawah kendali kita, seperti pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Serta hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti opini orang lain, tindakan orang lain, cuaca, masa lalu, dan hasil akhir dari suatu usaha. Kebahagiaan sejati dapat dicapai ketika seseorang mampu memfokuskan diri atau memfokuskan energi hanya pada hal-hal yang bisa ia kendalikan saja, serta melepaskan ketertarikan emosional terhadap hal-hal yang di luar kendalinya. Lalu yang kedua itu mengendalikan interpretasi dan emosi. Stoicisme ini menekankan bahwa bukan peristiwa itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan interpretasi atau penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Melalui teknik STAR, Stop, Think, Assess, and Respond, pembaca diajak untuk berhenti sejenak saat emosi negatif muncul, lalu berpikir secara rasional, menilai apakah persepsi yang dimiliki sudah objektif, dan akhirnya memberikan respons yang lebih bijak. Tujuan akhirnya adalah mencapai ataraksia, yaitu kondisi ketenangan batin yang stabil. Yang ketiga itu ada hidup selaras dengan alam. Stoicisme mengajarkan bahwa manusia seharusnya hidup dengan menggunakan nalar atau rasio. Karena manusia adalah makhluk sosial yang berakal, maka kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mempraktikkan kebajikan, virtue. Terdapat 4 kebajikan utama, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Dengan mengasah kemampuan berpikir rasional, seseorang tidak akan mudah terbawa oleh emosi yang rusak dan dapat mengambil keputusan secara bijaksana. Lalu yang keempat ada melawan kekhawatiran dengan premeditatio malorum. Dalam buku ini, penulis memperkenalkan teknik untuk membayangkan kemungkinan terburuk yang dapat terjadi di dalam hidup. Dengan cara ini, seseorang dapat mempersiapkan diri secara mental serta menyadari bahwa ketika hal buruk benar-benar terjadi, ia masih memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Pendekatan ini bukan bertujuan untuk membuat seseorang menjadi pesimis, melainkan membantu membangun kesiapan mental agar tidak mudah terkejut oleh berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Lalu yang terakhir ada memaknai musibah dan kematian. Konsep amor fati, menciptakan takdir dan memento mori, mengingat kematian juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Dengan menyadari bahwa hidup memiliki keterbatasan waktu, seseorang akan lebih menghargai setiap momen yang dimiliki. Selain itu, menerima setiap kejadian sebagai bagian dari perjalanan hidup dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih ikhlas dan penuh kesadaran.
Intinya, filosofi teras menawarkan cara pandang yang membantu seseorang memiliki mental yang tangguh di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan fokus pada kendali internal dan melatih pola pikir yang rasional, seseorang dapat tetap tenang, lebih bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh kondisi eksternal. Mungkin kesimpulannya akan dibacakan oleh teman-teman saya yang lainnya. Boleh mungkin Raisya. Dari keempat buku, yaitu Filosofi Teras, karya Henry Manning, Attitude is Everything, Handbook for Habit, The Talent of Code, memiliki benang merah yang kuat dalam membahas pengembangan diri manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Meskipun berasal dari pendekatan yang berbeda, keempatnya menekankan bahwa perubahan hidup itu tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang melibatkan pola pikir, sikap, kebiasaan, serta latihan yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani secara sadar. Eh, Jika ditarik benang merahnya, keempat buku ini saling melengkapi dalam menjelaskan proses pengembangan diri secara utuh. Filosofi teras membentuk dasar pengendalian pikiran, Attitude is Everything menekankan pentingnya sikap positif, A Handbook for Habit berfokus pada pembentukan kebiasaan, dan The Talent Code menjelaskan proses pengembangan kemampuan. Keempatnya membentuk alur yang saling berkaitan, yaitu pola pikir, sikap, tindakan, hingga akhir dalam kehidupan seseorang secara menyeluruh. Kesimpulannya, perubahan hidup yang bermakna tidak bergantung pada faktor eksternal semata, melainkan pada bagaimana seseorang yang mengelola dirinya sendiri dengan memiliki pola pikir yang tepat, sikap positif, dan kebiasaan yang konsisten, serta latihan yang berkelanjutan, seseorang itu dapat mencapai perkembangan yang signifikan. Proses ini memang tidak instan, tetapi melalui proses tersebut, seseorang dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang lebih seimbang secara mental maupun praktis dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih. Oke, dirasa sudah cukup presentasi kali ini, maka saya akan tutup presentasi kali ini. Semoga dengan apa yang kita sampaikan jadi bermanfaat ke depannya. Terima kasih.